Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zebi Amelia Putri, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, mahasiswa semester 6 dengan mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang perceptron sederhana. Perceptron adalah bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut linearly separable, yaitu pola-pola yang terletak pada sisi yang berlawanan pada suatu bidang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kasus yang akan saya bahas, yaitu tentang mencari prediksi dari permasalahan data histori perjalanan pengantaran penumpang. Apakah data tersebut profit atau tidak? Baiklah, di sini sudah ada soal, yaitu PT Zebi memiliki data histori 5 perjalanan pengantaran penumpang motor. Menggunakan data yang sudah ada tersebut, PT Zebi ingin melihat pola, kira-kira perjalanan kemana yang akan memberikan profit dan yang mana yang tidak, jika dilihat dari dua variabel data. Jika PT Zebi menerima satu rute pengantaran yang baru, apa prediksi bahwa perjalanan tersebut nanti akan profit atau tidak? Perjalanan ke Darussalam dengan jarak 3,4, bayaran 1,3 dengan status yang tidak profit. Dan yang kedua, ada perjalanan menuju Cot Murana dengan jarak 8,9, bayaran 8 dengan status tidak profit. Dan yang ketiga, ada Menasah Canggu dengan jarak 3,1, bayaran 3 dengan status tidak profit juga. Dan yang keempat, ada perjalanan ke Kuala Cerape dengan jarak 1,4, bayaran 2 dengan status profit. Dan yang kelima, ada Lam Sujen dengan jarak 1,4, bayaran 2,5 dengan status profit juga. Dan yang terakhir, ada perjalanan menuju ke Lampage dengan jarak 2,2, bayaran 0,4, tetapi statusnya belum diketahui. Pertanyaannya adalah, apakah perjalanan ke Lampage dengan jarak 2,2 dan bayaran 0,4 berpotensi profit atau tidak? Jika iya, maka PT Go Zebi akan membuka jalur baru ke arah Lampage. Jika tidak, maka PT Go Zebi tidak akan mengantarkan penumpang ke Lampage karena tidak akan profit. Baiklah, di sini X1 yaitu berisi nilai jarak yang diinisialisasikan dengan X1, X2 dengan nilai bayaran, dan Y diinisialisasikan dengan status. Kita memiliki dua variabel prediktor, yaitu X1 dan X2, serta kita juga memiliki satu variabel target, yaitu Y. Inisialisasi nilai bobot yang disimbolkan dengan huruf W. Karena kita memiliki dua variabel prediktor, maka kita pun memiliki dua nilai bobot. Nilai bobot akan berubah-ubah nantinya. Oleh karena itu, sekarang kita hanya memiliki nilai W1 dan W2 awal. Inisialisasi nilai learning rate disimbolkan dengan huruf N. Selain itu, kita perlu suatu nilai yang disebut learning rate dengan simbol N yang dibaca dengan eta. Nilai learning rate berkisar antara 0 sampai 1. Inisialisasi nilai threshold disimbolkan dengan huruf Z kecil. Kita juga memerlukan nilai threshold, yaitu sebuah nilai batas yang akan menentukan apakah bilangan yang kita prediksi akan masuk ke nilai 1 atau 0. Memulai inisialisasi nilai W, eta, dan threshold. W1 awal bernilai min 0,5, W2 awal bernilai 2,1, eta nilainya 1,5, threshold bernilai 0, dan bias bernilai min 1. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai V dengan rumus
W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah bias. Kita akan mencari nilai V di sel bawah. Ups, ada kesalahan. Baiklah, kita akan mencari nilai V dengan menggunakan rumus tadi, yaitu menggunakan sama dengan buka kurung nilai W1 kita kali dengan X1, kemudian kita tambah dengan W2 kali X2 tutup kurung tambah ada kesalahan. Kita akan mencari nilai V menggunakan rumus sama dengan buka kurung W1 kali X1 tutup kurung tambah buka kurung X2 W2 kali X2 tutup kurung tambah bias. Maka selanjutnya kita enter dan akan keluar nilai V-nya yaitu 0,3 di barisan pertama nilai V. Dan selanjutnya menggunakan rumus yang sama seperti yang di atas. Dan kita akan mencari rumus luaran Y aksen. Menggunakan rumus jika nilai V lebih kecil dari Z, maka Y aksen sama dengan 0. Jika tidak, maka Y sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari Y-nya sudah diketahui. Y-nya sudah diketahui di sini ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai error, yaitu dengan rumus Y kurang luaran Y dikurang luaran Y aksen. Maka akan muncul nilai. Sama juga dan selanjutnya prosesnya juga akan sama menggunakan rumus Y kurang Y luaran Y aksen untuk mencari nilai error. Selanjutnya kita akan mencari nilai W1 baru dengan menggunakan W baru sama dengan W lama tambah eta kali error kali X. Dan untuk mencari nilai delta, kita menggunakan delta W sama dengan W baru kurang W lama. Dan prosesnya akan sama juga. Di sini, apabila di iterasi 1, errornya masih ada nilai seperti -1 atau 1 bukan 0, maka kita akan melanjutkan ke iterasi kedua. Dan jika di iterasi kedua belum juga memperoleh semua error bernilai 0, kita akan melanjutkan ke iterasi ketiga. Dan apabila di iterasi ketiga juga belum mendapatkan nilai errornya 0 semua, kita akan melanjutkan ke iterasi keempat dengan proses yang sama pula. Dan di sini kita sudah mendapatkan nilai semua 0. Jadi data yang kita cari berhasil ataupun profit. Baiklah, di sini kita akan menjawab pertanyaan, yaitu berapa kali iterasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai prediksi yang kita butuhkan. Di sini kita hanya melakukan 4 kali iterasi dan nilainya sudah terdeteksi. Dan yang kedua, berapa nilai V dari data yang Anda prediksi. Dari semua data yang diprediksi, maka jumlah V-nya adalah 5,28. Dan berapa nilai W1 terakhir dan nilai W2 terakhir. Nilai W1 terakhir yaitu kalau W1 sama dengan 3,4, sedangkan W2 min 2 min 3. Dan berapa nilai bias? Nilai bias adalah min 1. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari prediksi ini? Tidak profit.
Maka dari itu salah. Ya Allah, salah. Sorry. Di crop nggak ya nanti? Dan kesimpulan yang kita ambil dari prediksi kita ini yaitu tidak profit. Maka dari itu PT ZEBI tidak akan mengantarkan penumpang menuju ke Lampage. Dari perkalian W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah bias, kita akan mendapatkan 3,4 kali 1 tambah min 3 kali 2 tambah min 1. Kita akan sama dengan 3,4 kali 1 min 3 kali 2 min 1. Sehingga rumus model algoritma untuk memprediksi barang profit atau tidak profit. Ini adalah gambar visualisasi dari model algoritma tersebut. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Perceptron sederhana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.